Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam li ummati Muhammadiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alimin ulama, para masyayikh, para asatiz dan ustazah, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus untuk orang tua saya Al-Mukarram Abuya Haji Muhammad Basri. Sebentar, mic yang lain tutup saja Bang. Tes ya. Ini feedback dari mana? Monitor agak sanain saja sedikit. Tes. Mic sudah ditutup semua Bang. Alhamdulillah. Baik. Sampai mana sih barusan? Orang tua saya Abuya Haji Muhammad Basri, ada Wakil Ketua Paguyuban Masyarakat Banten Kalimantan Barat, orang tua kita Abu Haji Sibli, Ketua Paguyuban Masyarakat Banten Pontianak Mukarram Ustaz Cecep, Sahibul Majlis Ummul Birohin, guru saya Al-Mukarram Ustaz Asep Sopandi, yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran Al-Mukarram Ustaz Damanhuri, Mukarram Ustaz Usman, dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap keluarga besar dari masyarakat Banten, ada tim safari dakwah komunitas Riau Indonesia Mengaji, Bang Hendri dan kawan-kawan, abang-abang saya dari Bikers Peduli dan Gerakan Nasi Jumat Assalam yang bergabung dalam NZ Center Kalimantan Barat, bapak-bapak dan ibu-ibu, keluarga besar masyarakat Banten, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita duduk dan berkumpul dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW, sekaligus dalam rangka mengumpulkan para muwakif Al-Quran yang tujuannya adalah mencetak 1 juta mushaf Al-Quran, membagikan kepada saudara-saudara kita dan menghidupkan kembali Al-Quran di Indonesia ini. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, kenapa hal ini kami lakukan? Kami masuk dari satu masjid ke masjid yang lain, kami silaturahmi dari satu majelis ke majelis yang lain, kami sampai dari satu provinsi ke provinsi yang lain, karena memang sadar atau tidak sadar bahwa akhir-akhir ini Indonesia sedang mengalami yang namanya darurat Al-Quran. Selain tadi yang sudah kita lihat bersama, yang diambil dari guru kami Rahmatul Abror Kiai Haji Tengku Zulkarnain, saya pun mempunyai seorang guru Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Rahmat. Beliau salah seorang pengajar di PT IKI Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Quran, yang santri-santri beliau alhamdulillah sudah tersebar di seantero Nusantara ini para penghafal Al-Qurannya.
Beliau pernah bikin semacam penelitian tentang bagaimana kehidupan Al-Quran di Indonesia ini. Hasil yang beliau dapat dari penelitiannya adalah, sebentar, efeknya tutup saja Pak, masih ada efeknya. Iya, makasih. Hasil yang beliau dapat dari penelitiannya tentang kehidupan Al-Quran di Indonesia ini adalah, dari 100% penduduk Islam yang ada di Indonesia ini, ternyata tidak lebih hanya 52%-nya saja yang bisa membaca Al-Quran. Artinya apa? Masih lebih dari 40% saudara-saudara kita di luar sana mengalami buta huruf hijaiyah ataupun tidak mempunyai media Al-Quran untuk belajarnya. Dan ini seharusnya tanggung jawab kita sebagai muslim untuk membantu saudara-saudara kita muslim lainnya dalam rangka memberantas buta huruf hijaiyah. Apalagi kita asli Banten Pak, dimana di Banten itu terkenal dengan provinsinya Al-Quran. Ini kan penelitian ini semacam tragedi buat masyarakat Indonesia ini. Nah, dari 52% yang hanya sebatas bisa membaca Al-Quran ini, kata beliau, ternyata tidak lebih hanya 30%-nya saja penduduk Islam di Indonesia ini yang mampu membaca Al-Quran secara tartil. Kok begitu Syauqi? Karena bukankah kita diperintahkan dalam Al-Quran sendiri, warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran secara tartil. Artinya tartil apa? Tepat tajwidnya, fasih makhrajul hurufnya. Kok begitu Syauqi? Begini Bapak Ibu, bicara bahasa Al-Quran kan bahasa Arab, betul apa betul? Nah, dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu sekalian, salah pengucapan bisa mengakibatkan salah pengartian. Contoh saja, contoh. Nama saya yang diberikan orang tua saya adalah Syauqi. Ini bahasa Arab, terdiri dari huruf shin, waw, qaf, dan ya, yang punya arti kerinduan. Tapi ketika tadi MC kita memanggil saya dengan nama Syauqi menggunakan huruf kaf, beda artinya sudah. Apa? Duri. Atau ketika ada orang yang memanggil saya dengan nama Syauqi menggunakan sin, beda lagi artinya. Pasar. Rame saya jadinya. Tuh, bahayanya Al-Quran. Ada lagi. Ini yang sering kita kena nih di Kalimantan Barat ini deh. Kalimat asyhadu dengan asadu itu jauh berbeda. Kalau asyhadu, saya bersaksi. Tapi kalau asadu, singa Bu. Ayo kita tanya, kita tengoklah sebelah kita ketika bertasyhid sendiri, masih banyak yang menggunakan asadu alla ilaha illallah wa asadu anna muhammadur rasulullah. Asadu Pak, jadi singa gitu, jadi macan gitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya bersyukur sama Allah, berkat perjalanan kami bersama Al-Quran ini, kami berhasil masuk ke pelosok-pelosok di Nusantara ini ya Bu ya. Kami masuk ke Aceh, bahkan kami masuk ke Pulau Aceh, pulau terluar dari Indonesia. Kami masuk ke Palembang sampai ke Sekayu. Kami masuk ke Gorontalo, kami masuk ke Manokwari, Papua. Kami masuk di banyak daerah. Alhamdulillah masih banyak kami temukan, bahwa imam-imam rawatib di masjid dan musola di pedalaman sana membaca Fatihah masih salah. Allahu Akbar, ini kan prihatin gitu. Paling tidak menurut orang bodoh ini Pak, menurut saya orang bodoh ini,
paling tidak ada 3 kesalahan yang sering imam-imam rawatib di masjid dan mushola pedalaman itu kesalahannya. Apa? Pertama, di kalimat pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maaf Bapak Ibu, masih ada imam rawatib yang membacanya iya-nya tidak ditasdid menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau ada beberapa juga kami mendengar, ya mungkin karena ketidaktahuan saya dan karena kehati-hatian beliau, membaca ayat itu menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada wakof di situ, ada wakofnya, padahal ayat itu tidak terdapat wakof. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, imam-imam rawatib kita dalam kalimat pada ayat an'amta masih ada yang membaca itu di hamzah semua, an'amta, atau terbalik an'amta. Bahkan beberapa saya dengar dengan kuping saya amta. Ini benar loh dia, ini terjadi. Tuh kedua. Yang ketiga, kesalahannya pada kalimat di ayat wadadhdallin. Masih ada yang membacanya Pak, menggunakan lam tasdid itu dinaikkan intonasi menjadi wadadhdallin. Baik, ini saya punya dalil. Saya ngaji sama guru saya Al-Mukarram Ustaz Rahmat. Sampai sekarang pun saya masih ngaji tahsin sama guru saya. Diceritakan sama beliau itu, kalau lam tasdid dalam kalimat waladhdallin itu dinaikkan intonasi, sudah menggugurkan bacaan. Atau pendapat yang kedua dari guru saya Rahmatul Abrar Mu'alim Syafi'i Hazami, menukil dari kitab Safinatun Najah bab salat. Di situ disebutkan menaikkan intonasi dalam kalimat waladhdallin itu sendiri sudah menggugurkan salat itu sendiri. Ayo Bapak Ibu, berapa banyak sekarang ini imam-imam rawatib terutama di pedalaman sana, bukankah Al-Fatihah dalam salat itu masuk rukun salat Pak? Mungkin setelah surah Fatihah, surah-surah lain hukumnya sunnah. Kalaupun ada kesalahan, dimafhumkan hukumnya. Seumpama di kalimat wadduha wal laili idza saja, habis itu lupa, nggak ketemu nyarinya nih, ya sudah langsung sujud, sah sholatnya Pak. Kenapa? Karena bagian sunnah. Tuh. Tapi Fatihah, bahkan baginda Nabi mengingatkan, tidak sah seorang makmum yang fasih berimam kepada imam yang tidak fasih. Tidak sah sholatnya Pak. Makanya kita nih masyarakat Kalimantan Timur ini, Kalimantan Barat ini pada khususnya, ayo masyarakat bermasjid ini lebih berhati-hati dalam memilih imam. Bayangkan ketika imam salah membaca Fatihah, satu masjid gugur salat berjamaahnya Bapak Ibu sekalian. Makanya syarat menjadi imam itu mutlak Pak. Dalam fikih mengatur syarat menjadi imam itu, pertama dalam fikih diatur, pertama a'lamuhum, yang paling alim di antara kita, angkat mereka jadi imam. Oke. Kenapa Pak? Di kampung kita yang alim ada 2 orang Sobi. Yang mana yang harus saya pilih? Kalau di tempat kita yang alim ada 2 orang, maka ambil yang kedua syarat menjadi imam. Apa? Afsahuhum, yang paling fasih mulutnya. Kenapa? Sebentar sayang. Kalau mau bercanda di samping nggak apa-apa sayang. Ya sebentar 5 menit lagi selesai. Karena tadi rujukannya tidak fasih, tidak sah sholatnya apabila makmum fasih, imam tidak fasih. Oke, kalau makmum fasih, imam tidak fasih kan tidak sah. Terus
Kalau misalnya makmum fasih, imam fasih, makmum gak fasih bagaimana? Boleh. Kalau makmum cadel, imam nggak cadel, nggak sah. Imam cadel, makmumnya cadel, sah. Namanya kampung cadel. Udah susah dibenerin kan itu udah sah aja. Tuh, syarat yang kedua, absaruhum, yang paling fasih lidah. Jadi, kenapa lagi? Alhamdulillah di tempat kita alimnya sama, fasihnya sama. Siapa yang harus saya pilih? Ya kalau memang alimnya sama, fasihnya sama, ambil yang ketiga Pak. Apa? Ma'at farusinan, yang lebih tua duluan umurnya. Jadi baru senioritas Pak. Jadi bukan yang tua duluan yang dijadiin imam Pak. Yang alim, yang fasih, baru yang lebih tua umurnya. Ya. Jadi bukan yang tua dulu jadi imam. Ini bahaya Pak. Tua kalau kejemur kering juga Pak. Ini kan kadang-kadang kita begitu Pak ya, karena mungkin ketidakenakan kita. Tapi kalau sholat berjamaah jangan mikir tidak enak. Ambillah patokan ini Pak. Karena Islam ketat dalam memilih imam sholat yang lebih tua umurnya. Oke, apa lagi? Di tempat kita ini alimnya sama, fasenya pun sama, umurnya pun sama. Yang mana harus saya pilih? Kalau memang alim sama, fasih sama, umurnya sama, ambil yang keempat. Apa? Man awwalu ma hijratan, yang pindah duluan ke tempat itu, angkat dia jadi imam. Ada lagi Sobi, apa lagi? Di tempat kita ini alimnya sama, fasihnya sama, umurnya sama, pindahnya pun barengan Sobi. Yang mana yang harus saya pilih? Nah, baik. Kalau memang alimnya sama, fasihnya sama, umurnya sama, pindahnya barengan, ini saya tambahin satu, tapi nggak ada di kitab nih. Ya, saya tambahin aja pakai sendiri deh. Yang bininya banyakan. Kenapa? Karena bininya banyakan, sering diomelin bini, sabarnya ada banyakan jadinya. Ini aja baik. Tapi nggak ada di kitab kayaknya ya. Cuma imam kakak kita. Coba lihat, imam dalam Islam, imam ini ketat dipilih Pak. Kalau makmum siapa saja dalam Islam ini boleh jadi makmum. Bacanya nggak fasih sauki boleh jadi makmum. Tukang main judi sholat sauki boleh jadi makmum. Ketinggalan satu rakaat boleh jadi makmum. Tapi ingat Bapak Ibu, tidak setiap orang bisa menjadi imam. Jadi imam ini bukan cuma karena pengen saja jadi imam, harus ada syarat-syaratnya dalam sholat ini. Ya, hati-hati Pak. Karena bahasa Arab sangat berbeda Pak. Lagian, bukankah memang akhir-akhir ini kita sangat sadari Pak, bahwa pembelajaran Al-Quran anak-anak kita ini sangat berbeda saat dulu kita belajar Al-Quran. Terasa apa tidak? Tahadusan binik, maaf ya. Guru ngaji saya pertama adalah saya punya Umi Haji Siti Khalillah binti Haji Ayub. Beliau sudah setahun wafat. Mudah-mudahan dengan berkah Al-Quran Allah ampuni segala dosa. Cuma yang saya pengen ajak bicara, ketika beliau mengajarkan kami putra-putra beliau Al-Quran, metode yang beliau pakai itu menggunakan metode Baghdadi. Sama kayak sekarang kan Iqra ya. Nah, dalam Baghdadi pun ada beberapa tingkatan saat itu. Pertama yang diajarkan sama beliau yang saya ingat itu pengenalan bentuk dan bunyi huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, fa, jim, ha sampai huruf ya. Selesai huruf hijaiyah sudah mulai hafal, meningkatlah kami saat itu. Apa? Imla, mengeja huruf satu demi satu. Yang kalau Bapak Ibu masih ingat nih, saya yakin alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u, a, i, u, masih ingat rupanya. Ba fathah ba, ba kasroh bi, ba dhammah bu, ba i, bu. Enggak ya? Masih ingat kan?
Mim fatah mata fatah tak mim doma mu matamu. Itu dulu saya kecil ya. Selesai, saya ingat sekali disuruh ngejak bismillah saja Bu ya. Itu bisa 3 minggu saat itu saya ngejak bismillah. Selesai, kita imla sudah mulai lancar. Belajarlah kita apa? Belajar Quran kecil, muqaddam. Kalau orang Kalimantan bilang muqaddam, juz 30. Cuma pembacaannya dari An-Nas sampai ke An-Naba. Kalau juz 30 Quran besar dari An-Naba sampai ke An-Nas. Sambil belajar muqaddam, meningkat lagi apa? Belajar tajwid, mana idgham, mana ikhfa, mana iqlab dan sebagainya. Selesai, tajwid kita sudah mantap, pelajaran imla juga sudah mulai lancar, Quran kecil pun sudah mulai khatam. Meningkat kita ke Quran besar. Di Quran besar mulai dari Fatihah sampai An-Nas. Di Al-Fatihah biasanya saat itu kami diajarkan fasohah, makhrajul huruf. Jadi tepat menggunakan aksara hijaiyah. Ba ya ba, dot ya dot, dal ya dal, jim ya jim, ha ya ha ya ha. Makanya dulu ketika belajar fasohah, belajar fasih bahasa Arab, huruf Arab, huruf hijaiyah itu dijadikan kalimat sama saya punya umi. Ketika bertemu dengan huruf dot, maka kalimat yang terbentuk do, di, bu, bab, bu, don, bog, na, minal, mug, ni, madi, don, bo, tetap dot yang keluar. Ketika bertemu dengan huruf oghen, ya oghen yang keluar. Go, gi, gu, bag, gu, gon, goni, gog, na, minal, mug, ni, magi, gon, goni, go. Ketika bertemu dengan huruf kha, ya kha yang keluar, nggak akan meleset. Kha, khi, khu, bah, khu, khon, khoni, khokh, na, minal, mukhni, mahi, khon, khoni, kho. Ketika bertemu dengan huruf qaf, ya qaf yang tepat. To, ti, u, bak, u, kon, khoni, khokh, na, minal, mukhni, mahi, kon, khoni, kho. Tuh dulu saya kecil. Selesai belajar fasohah, ya maaf kenapa saya harus terangkan kayak gini, maaf Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu tes baca Quran anak kita. Ketika huruf ko di kasrah, insya Allah bacanya ta. Dot ketika bertemu doma, bacanya ya dal. Oghen bukan oghen, bacanya go. Kau ketika kasrah bertemunya jadi kaf. Ini bahaya Pak. Ini loh makanya sangat penting. Selesai fasohah, meningkat lagi. Kalau yang masih senang apa? Belajar tahsin, memperlancar dan memperhalus lagi bacaan. Nah, tahsin itu sebenarnya bukan belajar dari awal Pak. Tahsin itu hanya untuk memperlancar dan memperhalus bacaan. Artinya kita mau baca Quran cepat, mau baca Quran lambat, tajwid dan makhrajul hurufnya tetap kena dalam tahsin. Jadi tahsin itu bukan kita alif-alifan Pak, sangat beda. Tahsin itu untuk memperlancar dan memperhalus lagi bacaan Al-Quran, sehingga bertemu dengan tajwid dan apa fasohanya, ketika baca cepat nggak akan meleset. Contoh, ada beberapa yang kalau ngajinya lagi ukur setoran, Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibatun khafidatun rafi'atun idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu basan fa kanat haba'an munbatha wa kuntum masur. Terus nggak akan meleset. Kenapa? Karena sudah tahu patokannya lewat tahsin. Atau mau cara lambat, bisa cara lambat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tetap itu tahsin tuh Pak ditemukannya. Nah, selesai tahsin, bacaan sudah halus, sudah lancar. Kalau masih senang dengan Al-Quran, meningkat lagi apa?
qiraatus sab'ah, lagu-lagu Al-Quran, mana itu bayati, mana itu qoro dan sebagainya. Kalau saya nggak sampai qiraatus sab'ah Pak, karena memang udah capek belajar Quran saat itu. Sekarang saya seselin kenapa saya nggak belajar qiraatus sab'ah. Dulu saya kecil belajar Qurannya Pak. Sekarang adik-adik saya ini belajar Al-Qurannya Bu ya. Kalau di Jakarta metodenya Iqra. Di sini apa? Sama ya? Sama. Baik. Sebelumnya saya ingin minta maaf dulu kepada para pengajar Iqra yang hadir di majelis ini Guru. Saya tidak bilang Iqra itu jelek, karena yang menemukan metode Iqra itu seorang ulama dari Jawa Tengah. Beliau menemukan metode Iqra itu dengan tujuan untuk mempercepat dan memperlancar bisa baca Al-Quran. Itu tujuan beliau. Tapi kalau buat saya orang bodoh ini Pak, buat saya orang bodoh ini, seharusnya yang belajar Iqra itu bukan adik-adik saya ini. Yang belajar Iqra itu sudah 50 tahun ke atas. Kenapa? Karena mereka lupa sudah lama tidak membaca Al-Quran. Iqra mempercepat dan memperlancar lagi bacaan Al-Quran. Tapi ketika adik-adik saya ini belajarnya dari Iqra, Bapak Ibu, maaf sekali maaf, sadar atau tidak sadar, 2 huruf hijaiyah dalam Iqra sudah tidak terbaca. Apa? Hamzah dan lam alif. Anak-anak kita nggak tahu mana huruf Hamzah, mana huruf lam alif. Yang mereka tahu tetap A. A di sini yang mereka tahu ya huruf alif Pak. Padahal dalam ilmu Quran alif itu disebut mad asli. Mad asli nggak bisa bergantung dengan harokat. Ketika mad asli dikasih harokat maka jatuhnya hamzah. Anak-anak kita udah nggak ngerti Pak ilmu-ilmu macam gitu Pak. Yang kita pengen apa? Pokoknya anak kita yang penting bisa baca Al-Quran. Makanya guru saya berkata tidak lebih dari 30% saja Pak. Itu termasuk para hufaz-hufaz kita yang mampu membaca Al-Quran secara tartil. Dan ini prihatin untuk masyarakat di Indonesia yang mayoritas Islam. Hanya 30%. Nah, dari 30% penduduk Islam di Indonesia ini yang mampu membaca Al-Quran secara tartil, angkanya mengecil lagi hingga tidak lebih hanya 14%-nya saja yang mampu menerjemahkan Al-Quran lewat ilmu-ilmu Al-Quran, baik ilmu tafsir, ilmu hadis maupun ilmu alat. Bapak Ibu yang pernah menikmati indahnya udara pesantren insya Allah masih hafal. Dalam ilmu alat sendiri masih terdiri dari beberapa cabang: nahu, sorof, mantik, bayan, dan balaghah. Wah, susah benar Soki. Kenapa masih pakai ilmu? Sekarang zaman sudah maju Soki. Kementerian Agama sudah mengeluarkan terjemahan standar nasional. Ada lagi di tangan kita sebuah teknologi yang bernama internet. Kenapa kita nggak buka internet saja? Nah, baik, begini Bapak Ibu. Kalau hanya, ini saya harus ngomong ya. Boleh saya ngomong ya? Nah, sampai jam berapa saya ngomong? Sampai subuh. Sampai jam berapa Bu? Baik, saya mau bilang begini, Bapak Ibu. Kalau hanya sebatas memahami arti dari ayat yang kita baca, silahkan Bapak Ibu belajar dari terjemahan. Hanya sebatas memahami dari ayat yang kita baca. Tapi kalau mengambil hukum dari ayat yang kita baca tanpa ada seguru, tanpa ada ilmu, saya khawatir nanti kita di sini Pak terjebak yang dalam hadis baginda Nabi menyebut dhallu fadhallu, sesat bahkan bisa menyesatkan. Loh, Syoki, Al-Quran ini kan mukjizat. Masa iya sih Al-Quran ini bisa menyesatkan? Bisa Pak. Saking luasnya bahasa Al-Quran, makanya nggak bisa kalau kita mau mengambil hukum dari terjemahan Pak. Maaf.
Al-Quran ini Pak bisa dijadikan dasar untuk pluralisme, membenarkan semua agama, bisa dijadikan alat untuk menyerang ketokohan seseorang, bahkan bisa dijadikan alat Al-Quran ini untuk politik. Saking luasnya, makanya nggak bisa Pak otak sekecil kita ini mengambil hukum Quran cuma berdasarkan terjemahan. Contoh saja ya, pakai contoh. Ada dalam ayat Al-Quran di mana Allah berfirman begini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bu, ada kan ayat ini dalam Al-Quran kan? Surah apa? Ada Sofi, ada, pokoknya saya yakin lah masih ada. Udah biar cepet aja Bu, nggak ada yang nilai Bu. Ada Sofi, pokoknya saya yakin masih ada lah. Udah. Baik, Surah Al-Baqarah ayat 62. Kita lihat secara terjemahan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik mereka dari golongan yang